Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Pratama dengan NIM 1121010066 ingin menjelaskan mekanika tanah 1. Pengenalan ilmu geoteknik. Pada dasarnya, geoteknik adalah suatu alat dalam perencanaan atau desain sebuah bangunan. Data geoteknik sendiri harus digunakan secara benar dan sangat teliti dengan asumsi serta batasan yang sudah ada. Ilmu ini juga dipergunakan untuk dapat mencapai hasil yang kita inginkan. Seseorang yang ahli dalam ilmu geoteknik biasa disebut engineer geotek. Pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh seorang engineer geotek adalah yaitu memberikan panduan-panduan mengenai potensi geoteknik yang akan terjadi bila dilakukan secara salah-salah kepada pihak terkait. Cabang ilmu Ji, bentar Ji, gue lupa Ji. Maaf Ji. Cabang ilmu geoteknik. 1. Mekanika tanah, 2. Mekanika batuan, 3. Teknik fondasi, 4. Struktur bawah tanah dan batuan. Pekerjaan apa saja yang terkait dengan ilmu geoteknik? Ilmu ini sangat berhubungan erat dengan pekerjaan teknik seperti halnya pekerjaan perkerasan jalan raya, perencanaan pembuatan pondasi, perencanaan pembangunan bawah tanah atau gorong-gorong, terowongan, dan lain-lain, sampai pada perencanaan pembangunan penahanan longsor. Penjelasan ilmu. Next. Penjelasan ilmu teknik sipil dan ilmu geologi dalam geoteknik. Ilmu geologi rekayasa sangat penting dalam bidang teknik sipil yang mempelajari teknik merancang, membangun, dan memelihara suatu objek bangunan atau konstruksi. Hubungan geologi teknik dan teknik sipil. Di dalam dunia teknik sipil ini, ilmu geoteknik merupakan hal pokok yang sangat krusial dalam pembangunan suatu infrastruktur. Secara keilmuan, bidang teknik sipil ini mempelajari lebih mendalam ilmu mekanika tanah, rekayasa pondasi, dan struktur bawah tanah. Hubungan geologi dan geoteknik. Geologi teknik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala geologi dari aspek kekuatan dan kelemahan geologi, di mana diterapkan dalam pembangunan infrastruktur seperti tahap menentukan lokasi, desain, konstruksi, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan hasil kerja keteknikan. Selanjutnya adalah fungsi penyelidikan tanah. Pertama ada menentukan tipe dan kedalaman pondasi, merencanakan struktur tahan gempa, menentukan perlakuan terhadap tanah, memprediksi besarnya penurunan tanah. Sifat konsolidasi tanah digunakan untuk menghitung penurunan atau settlement bangunan. 2. Permeabilitas, mengetahui seberapa besar kemampuan tanah untuk dapat dilewati air melalui pori-porinya. 3. Tegangan geser, menentukan kemampuan tanah dalam menahan beban tanpa mengalami keruntuhan. Alat-alat yang digunakan yaitu hand boring, uji sondir, uji penetrasi tes, dan lain-lain. Kemudian adalah shift analysis. Maksud dan tujuan pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui distribusi ukuran butir tanah kasar, sedangkan tujuan dari uji saringan ini adalah mengklasifikasikan tanah butir kasar berdasarkan koefisien keseragaman CU dan kurva distribusi ukuran butir. Peralatan yang digunakan shift analysis.
satu set ayakan sieve yang lengkap dengan saringan dengan urutan ukuran diameter lubang sesuai dengan standar yaitu nomor 4, 10, 20, 40, 80, 150, dan 200. Kemudian ada stopwatch, timbangan dengan ketelitian 1,01 gram, kuas, mesin pengayak, sieve shaker, dan palu karet shaker pengayak sieve ayakan. Next. Prosedur percobaan. Timbang dengan ketepatan 0,1 gram untuk masing-masing benda diuji tiap saringan. Pilih dengan hati-hati benda uji yang merupakan perwakilan dari tanah yang akan diuji. Hancurkan tanah menjadi partikel individu dengan atau karet. Kemudian timbang spesimen dengan ketepatan 0,1 gram sekitar 500 gram tanah kering oven. Jika tanah yang akan diuji berbentuk partikel kasar, dari lubang saringan nomor 4, berat yang lebih besar dari tanah harus digunakan. Saring tanah melalui saringan dengan cara menggoyangkan atau menggetarkan tangan dengan menggunakan gerak rotasi horizontal atau menggunakan shaker mekanis jika tersedia. Minimal 10 menit, tangan mengayak untuk mendapatkan tanah hingga menjadi partikel kecil. Next. Kemudian timbang 0,1 gram untuk setiap saringan dan pan dengan setiap tanah yang tertahan. Kemudian kurangi beban yang diperoleh pada langkah 1-5 untuk menimbang tanah yang tertahan di setiap saringan. Kemudian jika jumlah tanah yang tertahan pada saringan nomor 200 cukup banyak, saringan harus dicuci. Cara ini dilakukan dengan cara memindahkan tanah yang tertinggal di setiap saringan dan dipen dengan menuangkan air bersih pada saringan. Gunakan batang sendok atau gelas untuk mengaduk lumpur, pindahkan tanah yang dicuci, keringkan lalu timbang berat tertahan saringan nomor 200 dan ditambahkan ke berat tanah pada pan yang ditentukan pada langkah 6. Kemudian ada hidrometer analisis. Maksud dan tujuan analisis hidrometer adalah metode untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kadang disebut juga uji sedimentasi. Analisis hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Peralatannya adalah satu buah hidrometer tipe ASTM 152H, 2 buah tabung gelas dengan volume 1000 Celcius, stopwatch, mixer, dan mangkok air gelas digunakan dengan maksud mencegah penggumpalan butir-butir tanah dalam larutan, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, termometer, dish, dan oven, dan aquades. Kemudian prosedur ujinya yaitu larutan dimasukkan ke dalam suhu tabung gelas dan tambah air hingga volume 1000 Celcius. Tabung gelas yang satu lagi diisi dengan air untuk tempat hidrometer. Tabung yang berisi larutan tanah dikocok selama 30 detik. Hidrometer dimasukkan. Pembacaan dilakukan pada menit ke 0, 1, 2, 4 dengan catatan tiap-tiap pembacaan hidrometer hanya diperkenankan 10 detik dalam larutan. Selebihnya, hidrometer dimasukkan dalam tabung yang berisi aquades. Temperatur juga diukur pada setelah pembacaan. Kemudian tabung dikocok lagi dengan pembacaan diulang seperti di atas. Ini dilakukan 3 kali dan diambil harga rata-ratanya. Setelah ini dilanjutkan pembacaan tanpa mengocok. Pembacaan dilakukan pada menit ke-8, 60, 30, 45, 90, 210, 1290, 1440 pada tiap-tiap pembacaan hidrometer, diangkat dan diukur temperaturnya. Setelah semua pembacaannya selesai, larutan dituang dalam dish yang telah ditimbang beratnya. Kemudian dimasukkan dalam oven selama 24 jam temperatur 105-110 Celcius untuk mendapatkan berat keringnya. Dari percobaan di atas dapat dihitung persen lebih halusnya dan
Dengan menggunakan chart dapat dihitung ekuivalennya. Dari hasil perhitungan di atas dapat dibuat grain size distribution curve-nya. Batas-batas Atterberg. Pengertian. Dari pertemuan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa distribusi ukuran butiran adalah satu-satunya sifat yang dipakai untuk mengklasifikasikan tanah. Tetapi pada tanah halus tidak ada hubungan antara sifat-sifatnya dengan ukuran butirnya. Karena alasan inilah, maka untuk menyatakan sifat-sifat dan mengklasifikasikannya, dipakai metode lain, yaitu percobaan batas-batas Atterberg. Salah satu karakteristik tanah berbutir halus yang kohesif adalah plastisitas, yaitu kemampuan butir tanah untuk melekat satu sama lain, sehingga untuk mendefinisikan keplastisan tanah kohesif diperlukan kedudukan fisik tanah pada kasar air yang tertentu yang disebut konsistensi. Batas cair. Liquid limit adalah kadar air pada batas antara kondisi cair dan plastis. Butiran menyebar dan berkurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Next. Batas susut. Shrinkage limit atau SL merupakan batas kadar air yang didefinisikan pada derajat kejenuhan 100%, di mana untuk nilai-nilai di bawahnya tidak akan terdapat perubahan volume tanah apabila dikeringkan terus. Harus diketahui bahwa batas susut makin kecil, maka tanah akan lebih mudah mengalami perubahan volume dan semakin sedikit air yang dibutuhkan untuk dapat mengubah volume. Apabila SL 5%, maka jika tanah di lapangan melebihi nilai ini, maka mengakibatkan tanah akan mulai mengembang. Indeks cair. Liquidity Index atau LI didefinisikan sebagai berikut. Indeks cair berguna untuk mengevaluasi tanah jika tanah tersebut pada kondisi terganggu. Nilai LI jika kadar air alam lebih besar dari batas cair tanah dan kadar air alam. Maka LI negatif, yang dimana tanah dalam kondisi padat atau semi padat. Batas plastis. Plastik limit atau PL adalah kadar air pada batas kedudukan antara plastis dan semi padat. Selisih antara LL dan PL disebut indeks plastisitas, yang dinyatakan dalam persamaan PI sama dengan LL dikurang PL. Jika PI semakin besar, maka jumlah partikel lampung dalam tanah semakin banyak. Jika PI rendah, contohnya pada tanah lanau, sedikit pengurangan kadar air akan berakibat tanah menjadi kering, dan sebaliknya, jika kadar air bertambah sedikit, maka tanah akan menjadi cair. Next adalah soal. Percobaan batas susut menghasilkan data sebagai berikut. Volume tanah dalam keadaan jenuh air sama dengan 20 cm, volume tanah setelah kering oven 16 meter kubik, dan berat tanah pada jenuh air 45 gram, berat tanah pada saat kering oven 31 gram. Kemudian berikut adalah penyelesaiannya dari soal tersebut. Berikut adalah penyelesaian dari soal di atas. Next. Hasil hitungan kadar air dan jumlah pukulan digambarkan pada diagram berikut. Pada 25 kali pukulan,
Diperoleh kadar air 39%. Jadi LL 39%, indeks plastisitas sama dengan LL dikurang PL sama dengan 39%, dikurang 20% sama dengan 19%. Berikut adalah jawaban dari soal-soal yang sudah saya kerjakan. Semoga bisa dilihat dan kita pahami bersama-sama. Semoga kita bisa paham dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Boleh ke bawah, Ji. Berikut adalah jawaban-jawaban yang setelah dikerjaan dari soal-soal yang telah diberikan di atas. Berikut adalah tabel yang sampel tanah A, sampel tanah B, yang menghitung beberapa presentasi kerikil pasir dan butir halus untuk masing-masing tanah. Next. Berikut adalah jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan, dan mohon maaf jika ada salah-salah penempatan penulisan dikarenakan laptopnya yang sedikit bermasalah. Berikut adalah sampel tanah A. Kesimpulan didapatkan hasil pada perhitungan CU lebih dari 6, yang berarti tanah bergradasi baik untuk pasir serta didapatkan nilai CC kurang lebih 1, yang berarti tanah memiliki gradasi yang kurang baik. Berikut adalah sampel tanah B. Mungkin ini adalah berikut jawaban-jawaban yang telah dikerjakan dan dijawab. Semoga kita semua bisa memahaminya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penempatan penulisan di dalam jawaban yang diketik di Word. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.